Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadi Raditya di kanal saya yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan persepedahan duniawi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan selamat menikmati. Inilah kayu. Kali ini kita tidak akan membahas tentang rute bersepeda. Kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari episode sebelumnya. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas sepeda yang biasa saya pakai. Ini ada salah satu yang biasa saya pakai, yang warna hitam ini. Ini adalah Suzuki Tech 1000 produksi tahun 90-an. Kayak apa speknya? Jadi mari kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya ini bukan produksi dari Suzuki, tapi sepeda-sepeda dengan brand Suzuki dulunya adalah sepeda hadiah bagi para pembeli motor Suzuki di tahun itu, di tahun 90-an itu. Jadi yang beli motor Suzuki terus dapat hadiah sepeda dengan label Suzuki. Jadi sebetulnya frame-nya sendiri bukan bikinan Suzuki, tapi bikinan Taiwan yang kemudian di label dengan brand Suzuki. Nah, ini serinya lumayan, ada beberapa seri sih. Pertama adalah Suzuki Tech 1000 seperti yang saya punya ini, lalu ada Suzuki Tech 5000 itu yang elevated chainstay, ada juga yang Suzuki Tech 6000 kalau nggak salah itu juga elevated, lalu ada Suzuki Tech 8000 dan yang terakhir Suzuki Tech 10000. Untuk Suzuki Tech 1000 yang saya pakai ini bahannya sudah chromoli, jadi bukan baja high-ten biasa. Jadi karena ini sudah chromoli, jadi kekuatannya lebih tinggi daripada yang frame baja biasa. Lalu bobotnya juga lebih ringan. Frame-nya sendiri sudah saya restorasi. Jadi awalnya itu warna cat standarnya adalah silver. Lalu fork-nya sendiri kalau nggak salah warnanya hijau stabilo saat itu. Begitu juga dengan stemnya, waktu itu juga warna stemnya juga hijau stabilo. Nah, ini udah saya restorasi, dicat ulang jadi warna hitam dengan dekal chrome. Untuk grup setnya sendiri, ini grup setnya campuran, jadi udah pakai berbagai macam merek gitu ya. Kalau untuk cranknya sendiri, saya pakai Sugino Impel CSS 3. Itu ukurannya yang triple chainring, jadi yang paling kecil itu 22, yang tengahnya 32 dan yang paling besarnya 42. Lalu untuk kasetnya sendiri, untuk sprocket saya masih sudah memakai kaset 7 speed, itu custom, jadi ukurannya adalah 11:32, tapi ini bukan produksi asli dari Shimano, karena memang dari Shimano asli memang mengeluarkan 7 speed yang 11:32, tapi saya kurang cocok sama karakternya, jadinya saya custom sendiri. Saya buat sendiri 11:32 dengan perbandingan antar gearnya yang sudah saya sesuaikan dengan karakter saya sendiri. Untuk FD-nya yang dipakai itu Acera, sedangkan RD-nya masih pakai Altus, tapi pulinya udah diganti sama bearing keramik. Jadi itu lumayan meningkatkan presisi pemindahan giginya, walaupun Shimano Altus sendiri masih termasuk entry level, tapi dengan pemakaian bearing keramik itu lumayan menambah kepresisiannya. Shifternya sendiri yang dipakai non series 3x7. Sebenarnya sih produksi baru ya, bukan produksi lama, karena memang kalau nyari produksi lama selain barangnya rada susah, harganya juga rada-rada gelap. Jadi untuk amannya kita pakai produksi terbaru aja. Untuk pengereman sendiri semuanya masih pakai V-brake. Sengaja nggak diganti ke disc brake karena frame-nya sendiri memang nggak support, pertama itu. Lalu kedua, kalau misalkan harus diubah supaya dia support jadi disc brake, sayang frame-nya karena harus dilas lagi kan untuk dudukan disc brake-nya. Jadi mendingan dibiarin apa adanya aja, kita pakai V-brake, tentunya dengan V-brake yang kualitasnya cukup bagus.
ini saya udah pakai corner bar. Cuma ini bukan asli dari Surly, tapi ini custom buatan Cimahi. Corner bar ini sebenarnya lebih enak untuk dipakai gravelan dibandingkan flat bar. Bahkan dibandingkan dengan drop bar sekalipun, ini masih tetap lebih enak corner bar. Selain itu juga corner bar masih memungkinkan untuk memakai shifter bawaan dari MTB. Jadi kita nggak usah repot-repot ganti dari shifter ke breather. Jadi cukup pakai komponen MTB yang lama, semuanya bisa masuk dan bisa dipakai dengan sempurna. Ini udah di custom, aslinya saddle velo, cuma mereknya lupa seri apa. Cuma ini udah di custom, busanya udah diganti, lalu cover joknya juga udah diganti. Ini sama kulit asli, karena ini kulit asli yang diwarnain. Jadi kalau misalkan udah lama dipakai, ini akan kelihatan ada belang-belang bekas pemakaian. Jadi lebih kelihatan seperti seakan-akan kayak saddle jadul gitu. Untuk headset sendiri yang dipakai adalah VP komponen. Ini bentuknya lumayan ya, rada jadul, jadi menguatkan karakter jadulnya sendiri. Oh ya, ini sudah bearing ya, udah bearing, jadi disiksa di tempat yang keras juga dia nggak ada masalah, nggak gampang kendor, nggak gampang oblak dan lain sebagainya. Untuk wheelset yang dipakai adalah Araya Badak. Saya juga nggak tahu kenapa namanya Araya Badak, tapi memang wheelset ini rimnya sangat-sangat badak kalau bisa dibilangnya, walaupun masih single wall, tapi beberapa kali dipakai di tempat yang cukup ekstrim nggak ada masalah, baik-baik aja. Tetap lempeng-lempeng aja, tetap lurus-lurus aja, nggak ada deformasi sama sekali. Jadi memang mungkin dinamakan Araya Badak karena memang terbukti cukup badak juga kualitasnya. Bannya kita pakai Billy Bonkers dari Swabe. Ini ban yang cocok dipakai untuk gravel karena bentuk kembangannya nggak terlalu gundul ya, jadi dipakai di aspal masih enak. Cuma mungkin ada sedikit bunyi aja kalau kecepatannya makin tinggi. Tapi dipakai di off-road ringan juga dia masih cukup oke, asalkan jangan terlalu dipakai di off-road berat ya, seperti ketemu lumpur atau tanah merah begitu, mungkin udah nggak bisa. Jadi kira-kira begitu, ini spek sepeda yang biasa saya pakai, nggak banyak yang aneh-aneh. Yakinlah bahwa bahkan spek entry level pun sudah lebih dari cukup untuk menemani kalian pergi kemanapun yang kalian mau. Yang penting setelannya pas, itu udah lebih dari cukup untuk kalian bawa pergi, selama memang bukan medan yang terlalu ekstrim ya. Yang penting bisa selamat sampai tujuan dan menikmati proses perjalanannya itu sendiri. Ya mungkin cukup begitu aja. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Sampai ketemu.